Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa lagi dalam acara Ngobrol Pikiran bareng Ges Halifah. Kali ini saya ditemani oleh teman-teman yang luar biasa keren, cantik, juga ganteng. Dan teman-teman ini adalah yang sehari-harinya punya banyak kegiatan, punya banyak aktivitas, dan juga sangat hangat dengan suasana kekinian, dalam artian dalam perayaan kita perayaan Imlek kali ini ya. Ya. Teman-teman ngopi bareng, kita akan berbincang-bincang tentang Imlek. Kalau di Jakarta itu lebih dikenalnya selain Imlek juga Konyan ya Pak Fran ya, juga dikenal juga dengan Sincia. Di sebelah kanan saya ini adalah Dewi Bicu. Di sebelah kanan lagi adalah Pak Fran Tairas, dan ini adalah Fiona. Tiga-tiganya ini hari ini kita akan bincang-bincang sesuatu yang selama ini sudah menjadi inherent di masyarakat Jakarta, karena suasana Imlek itu seperti suasana Lebaran, seperti suasana Natal yang sehari-hari kalau masih kecil itu saya mengalaminya itu tukar-tukaran kue, Pak Fran. Ya. Jadi dan kayaknya tradisi itu sampai hari ini masih berlangsung ya. Betul. Dan kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang apa sih sebenarnya itu Imlek gitu kan. Pak Fran silakan. Untuk masyarakat tahu ya, kadang-kadang orang agak bingung antara Imlek dengan Cap Gomeh. Jadi apa bedanya Imlek dengan Cap Gomeh? Yang saya ketahui Cap Gomeh itu Cap itu 10, Go itu 5, dan Mei itu malam. Jadi malam ke-15. Ya kan? Terus ada beda nggak atau sama sebenarnya antara Imlek kalau Imlek itu dari tanggal, kalau istilah Tionghoa itu tanggal satunya kita bilang dah. Ya, tanggal satunya. Tanggal 1 Chinese-nya. Jadi itu konyannya. Konyannya. Jadi selama 15 hari itu sampai tanggal 15 Cap Go itu 15. Iya. 15 itu dia masih dalam suasana konyan Imlek. Perayaan Konyan atau ya, Imlek. sampai tanggal 15. Sampai tanggal 15. Ya. Pestanya itu di tanggal 15-nya itu. 15 itu Cap Gome, itu rame-rame. Rame-rame. Di tanggal 12 itu biasa kunjungan saudara apa. Oh, kunjungan ke keluarga kayak gitu. Ya, di tanggal konyannya ya, tanggal 12. Konyannya. Ya, tanggal satunya lah. Tanggal satunya. Ya. Nah, terus sama Dewi nih. Ini kan ada kue apa istilahnya, kue bakul ya? Kue keranjang. Kue keranjang. Ya. Terus kalau ini kan jeruk ya. Ya. Terus ini kue lapis. Itu Ya. melambangkan apa sebenarnya? Ya. Biasanya kalau Sincia itu identitasnya biasanya merah sama gold. Tuh. Merah sama gold. Iya, jadi seperti lambang rejeki atau kemakmuran. Jadi kalau kue keranjang itu biar rezekinya banyak. Kalau gitu. kue keranjang. Iya, kalau kue lapis biar rezekinya berlapis-lapis. Gitu. Kalau jeruk juga lambang kayak emas gitu, biar banyak pundi-pundi emasnya masuk. Tuh. Oh, jadi biar pundi-pundi emasnya masuk. Iya. Jadi ada pelambang-pelambangnya dari Iya, hal ini. iya. Ini selalu wajib setiap Wajib Imlek, ya. makanan wajib harus ada ini. Betul. Biasa kue keranjang sama kue lapis. Terus kalau jeruk biasa kita sering hantaran gitu, sering kasih jeruk atau dikasih jeruk. Kita juga sering kasih kue lapis juga. Oh gitu. Iya. Saya Imlek kali ini double nih dapatnya. Udah sempat kebagian tetangga, kerabat gitu. Dan kayaknya hal yang semacam itu terus menjadi tradisi ya. Betul. Silaturahmi lah ya Pak. Silaturahmi Iya, ya. saling kirim-kiriman. Saling kirim-kiriman. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi soal itu. Fiona, yang saya ingat tentang Imlek itu 1 hari atau 2 hari menjelang Imlek itu biasanya ada tradisi bersih-bersih rumah. Betul, bersih-bersih rumah, kita gunting rambut biasanya, beli pakaian baru dari pakaian tidur sampai pakaian pergi. Justru yang Imlek ini yang justru yang lebih senang mungkin anak-anak kali ya. Anak-anak ya. Belanja segala macam, terus juga ya kalau yang tua mungkin siapin angpau lebih. Iya. Kalau bersih-bersih rumah itu dalam rangka apa sebenarnya? Untuk mengurangi segala macam hal-hal yang tidak baik
dibuang-buangin supaya aura baik masuk ke dalam. Itu dalam rangka Iya, betul. bersih-bersih rumah Iya, itu dalam jadi rangka itu. Jadi pada- supaya aura baik masuk ke Iya, dalam pada rumah. hari Imleknya kita nggak boleh nyapu lagi jadinya. Loh, pada hari Imleknya nggak boleh nyapu lagi. Karena Kenapa? rezeki pada ngumpul, Pak. Jangan disapu dulu jadi. Oh, iya 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 Iya. iya. Jadi Iya. di hari Imleknya malah tidak boleh Iya, nyapu, di betul. hari sebelumnya yang Bersih-bersih, dekorasi bersih-bersih, ya. dekorasi segala macam ya. Pak Frans, ini balik lagi ke Pak Frans. Pak Frans, Imlek ini kan sebenarnya sudah ribuan tahun ya. Betul. Tanggalan Jina ini sudah ribuan tahun. Jadi lebih sebagai tradisi budaya ya, Ya, yang sudah menjadi bagian dari masyarakat di Jakarta juga, mungkin di mana-mana tempat lah ya. betul. Nah, menurut Pak Frans itu, Imlek kan sekarang menjadi hari libur nasional. Ya, Nah, apalagi yang perlu ditingkatkan dalam rangka harmonisasi sebuah bangsa nih Pak Frans? kita harapin sih ke depannya kita kebersamaan, Pak. Kebersamaan. Kebersamaan. Jadi kita walaupun Imlek kita Chinese tapi kita bersama semua. Bersama. Ya. Jadi kita persaudaraan itu. Persaudaraan. Kita jangan ada namanya etnisasi nggak ada lagi. Iya, iya. Itu aja iya, kita iya. harapkan Itu aja itu, ya. ya. Jadi semakin ditingkatkan tingkat persaudaraan, harmonisasi Iya. sebuah bangsa, dan dengan libur Imlek secara nasional ini sudah samalah dengan yang lain-lain ya. Betul. Gitu. Dan ini semakin menarik karena di mana-mana tempat warna-warna Imlek itu terasa gitu ya. Ya. Jadi kalau ini kan lagi pandemi, biasanya kalau nggak Iya, pandemi betul. itu Iya. saya kemana aja tuh, ke mall, kemana Ya, itu dekorasi, merah ya. dekorasinya itu kan ya. Betul. Nah ini menarik, warna merah itu melambangkan apa Dewi? Merah sih lebih ke kayak bahagia atau kayak makmur, kayak lebih rejeki sih. Ya, Merah biasanya itu? iya, Chinese sih memang kebanyakan pakai merah ya, kayak untuk pernikahan, untuk melambangkan kayak bahagia gitu. Oh gitu. Iya. Hampir mirip dengan warna-warna Maroko juga. Iya. Kalau dari ininya merah ya. Jadi lebih kepada kebahagiaan gitu Iya. dengan. Jadi setiap apapun ada filosofinya. Iya, betul. Terus kalau dalam konteks Imlek Fiona ya, itu kan kalau di dalam hari raya Lebaran kita cium tangan kepada orang tua, meminta maaf segala macam gitu. Apa yang kalau di dalam tradisi Imlek itu? Kalau tradisi Imlek mungkin Kyonghi ya. Kyonghi. Iya, Kyonghi dari yang muda ke yang paling tua, Kyonghi seperti itu. Artinya apa itu? Kita mungkin apa ya? Hormat kali ya. Begitu. Hormat. Itu beda dengan gongsi faca ya, itu sama. Sebenarnya sama. Cuman sekarang kan bahasanya lebih diringkasin gitu loh. Oh sekarang lebih Dulu Sincia, sekarang Imlek gitu. Bahasanya aja sih. bahasanya aja yang lebih disederhanakan Ya, dibanding betul. yang dulu ya. Tetapi peradaban-peradaban semacam itu tetap berlangsung ya. Iya, Jadi antara betul. anak kepada kakak, kepada Betul. orang tua, kepada apa itu Iya. tetap berjalan itu. Terus sama muter juga itu. Muter, Pak. Dari yang biasanya ngumpulnya ke rumah yang paling tua. Ngumpulnya ke rumah Iya. yang paling tua. Betul. Sama seperti saya. Jadi Iya. setiap suasana Lebaran itu kita datang ke kalau rumah itu misalkan ibu kita yang paling tua, Iya. disitulah Kakek semua nenek ya, Pak ya. yang paling kumpul. Begitu juga ya. Iya. Teman-teman ngopi bareng ini sebuah budaya yang menarik ya, karena perlu teman-teman tahu bahwa hal-hal yang kita temui di dalam Hari Raya Idul Fitri maupun dengan Hari Raya Imlek itu ternyata tidak banyak berbeda dalam hal silaturahminya, Iya. gitu ya. Dan mungkin kalau saya tidak tahu kalau di berbagai daerah, kalau di Jakarta itu saya tahu persis, saya alami karena mayoritas tetangga saya di Senen itu Tionghoa. Ya. Jadi teman-teman kecil saya itu Aliuk, Apin, saya masih hafal namanya itu. Semua depannya. Semua depannya. Aja itu teman ngebut, teman segala macam. Yang saya suka kalau lagi Imlek itu ketemu, saya manggilnya bapaknya tuh cek. Oh. Nah, ya, saya dapat angpau Oh. Iya. biasanya gitu. Masih kecil ya. Nah itu kalau angpau itu masih berjalan tradisinya Masih, Pak, Masih. sampai sekarang. sampai sekarang. Masih. Nah kalau angpau itu punya simbol juga atau gimana?
Mungkin rezeki supaya mengalir kali ya Pak ya. Berbagi. Amal, betul, berbagi. Terutama kepada anak-anak kecil. Iya, betul. Yang belum nikah biasanya Iya, belum masih boleh nikah, dapat. belum Kalau kerja. udah nikah nggak boleh lagi. Iya, belum Kalau kerja. udah nikah nggak boleh lagi. Iya. Ya, yang Rugi kalau udah bener nikah yang harus udah nikah ngasih. itu ya. Kalau udah nikah harus ngasih. Kalau udah nikah harus ngasih. Iya. Gitu ya. Jadi teman-teman ngopi bareng, jadi siap-siaplah di masa Imlek ini yang sudah nikah harus berbagi, yang belum nikah bisa mendapat. Tetapi kalau yang sudah nikah terus jomblo, lain lagi persoalannya ya. Biasanya begini Bang Yes, saya sebagai orang tua, jadi kita di rumah, cucu anak pada datang. Iya. Pada datang. Jadi bukan orang tua ke mereka, tapi mereka datang ke rumah. Iya. Datang ke rumah. Jadi yang itu kita berbagi tuh, kita siapin angpau tuh buat Siapin cucu-cucu. angpau. Iya, betul, satu. Wah, itu biar dia cepat besar, sehat-sehat, kita iniin dia. Gitu. Gitu ya. Iya. Terus ada perbedaan nggak angpaunya yang besaran dengan yang anak yang kecilan? Apa sama semua itu? Enggak juga, tergantung kemampuan. Tergantung kemampuan aja. Kirain kalau yang bukan udah besar, besar, bukan besar kecilnya, tapi maknanya itu. Maknanya Jadi, itu ya. biar ya cepat besar, sehat-sehat, sekolahnya pintar. Mungkin bagi yang tua maknanya, mungkin bagi yang anaknya, gue udah umur segini kok dapatnya segini. kalau menurut Dewi ya, menurut Dewi nih ya, kemarin-kemarin ini kan di Jakarta ya, ada Christmas Carol di jalan-jalan sebelum pandemi ya. Iya. Terus kalau Cap Gome, Pak Gubernur selalu datang tuh, nggak pernah tidak gitu ya di hari perayaan Cap Gome. Terus di mall-mall juga kan semarak sekali ya. Apalagi yang perlu dilakukan oleh pemerintah kita dalam rangka harmonisasi sebuah bangsa lah menurut kamu? Sebenarnya menurut aku saat ini sih udah lumayan ini ya. Kalau zaman dulu kan memang nggak boleh sama sekali. Di tahun 60-an Iya, betul. sampai 2000-an. Iya betul. Di masa Gus Dur sudah. Ya, Pak, ya sekarang udah mulai libur gitu. Udah sebenarnya udah seneng banget. Iya. Ya, terus udah boleh ngerayain. Kalau dulu kan mungkin ngumpet-ngumpet atau gimana kan. Sekarang Iya. kayak udah lebih open, mau juga banyak acara barongsai atau dekor. Kerasa banget sih untuk ininya. Dan hampir tidak ada masalah gitu ya. Iya. Lebih dipertahankan aja. Lebih dipertahankan aja Iya. ya. Terus ini yang kamu katakan tadi, barongsai itu lebih menggambarkan apa? Ini siapa nih? Fiona Cuma atau Pak perayaan Fran? aja kali ya Pak ya, perayaan kebahagiaan seperti itu. Barongsai itu. Terus kenapa ininya naga? Naga itu kan satu figur yang kuat, Naga itu Iya. figur yang kuat. tangguh. Jadi tangguh. Iya, betul. Dan itu melambangkan Iya, betul. barongsai itu perayaan itu dengan naga Iya, itu untuk jadi- menunjukkan ketangguhan, Iya, kekuatan. kekuatan dan- kita mungkin semacam kita awal tahun kita penuhi dengan doa, harapan, itu semua sih sebenarnya ujung-ujungnya seperti itu. Oh, ya. Terus ada ininya nggak apa yang tidak boleh? Makan bubur nggak boleh, katanya lambang kemiskinan. Makan bubur nggak boleh. Iya betul, lambang makan bubur ya itu nggak boleh berbersih. Hari segala haknya macam. ya. Iya. Hari haknya. Bersih. Jadi kalau bubur itu nggak ya, Iya nggak boleh. nggak boleh. Terus kalau barongsai itu biasanya ada jumlah minimal nggak berapa orang atau apa gitu? Atau harus ganjil atau harus genap? Nggak ada. Enggaknya sih nggak ada. Nggak ada ya? Palingan kalau yang nggak boleh itu angpaunya diisi dengan bilangan ganjil. Karena ganjil angpaunya. itu kan seperti ayam keempat itu konotasi dengan kematian. Jadi kalau ganjil itu nggak boleh. Ganjil itu nggak boleh. Bilangan ganjil itu nggak boleh. Jadi harus genap Harus genap. untuk angpaunya. Untuk angpaunya. Jadi kagak boleh 45.000 harus gocap lah gitu ya. Lakcap. Yang paling bagus kecap. Pejap. 8 itu fat, mekar. Iya. Nah, saya mau menuju ke sana nih, Pak Pran. Saya dulu pernah ke Hong Kong. Lantas di Hong Kong itu mobil mewah dengan nomor polisi 888 itu jauh lebih mahal nomor 888 itu daripada harga mobilnya.
Itu di Hong Kong ya. Iya. Nah, itu kenapa ada apa dengan angka 8 nih Pak Fran? 8 itu kalau bahasa Mandarinnya itu Fat. Fat. Nah, Fat itu mekar, Pak. Oh, Fat itu Mekah. Fat itu kayak Fatcoy itu mekar terus lah gitu. Oh. Sampai saya ingat benar dulu tahun 80 lebih di Hong Kong itu gubernurnya itu minta nomor mobilnya 8. 8. Iya. Dan itu Fat itu. Sekarang ini di sini 8 juga, selain itu ada 168 ya. Iya, 168. Ilufa itu sepanjang jalan itu sepanjang masa Maju mekar terus. Naik terus. sepanjang jalan semuanya naik terus. Jadi Iya. 168. Iya, Ilufa itu sepanjang jalan. Itu satu, sepanjang lah. Ilu itu sepanjang jalan. Fat. Ilu itu Pak. Mekar. Bisa juga bilang rezekinya nggak putus-putus Iya. karena kan angkanya nyambung terus tuh Pak, Angkanya muter 117. terus, ya. Iya. Ini simbolisasi semacam ini sebenarnya menarik dan patut diperdalam lagi karena itu memiliki filsafat-filsafat kuno yang tentunya akan punya banyak makna kepada kita semua gitu kan. Nah, kalau dari tradisi tentang Imlek ini di Jakarta, di daerah-daerah lain sama juga atau gimana? Di luar Sama Jakarta ya. maksud saya. Hampir sama ya semua. Sama ya? Pontianak Semua sama. lebih rame ya katanya kalau cap gome Iya, ya. Cagom Di Pontianak lebih ramai. Iya katanya. Pontianak, Singkawang. Iya ya rame. Singkawang. Kalau Dewi dari Jakarta. Jakarta. Fiona Jakarta. Betawi juga. Betawi Iya, semua. Betawi nih. Dan biasanya ini mohon maaf saya agak ini. Kenapa kalau teman-teman saya yang Tionghoa Betawi pada umumnya sama seperti saya, kalau saya tidak bisa bahasa Arab walaupun kakek saya Arab, nenek saya Betawi ya. Iya. Saya juga nggak bisa Tapi kalau teman-teman saya yang Betawi yang dari Tionghoa tapi Betawi juga tidak bisa bahasa, Nggak bisa. nggak saya. bisa. nggak bisa gitu ya. Kebenaran saya masih bisa, Pak. Masih bisa, Masih bisa baca, tulis, ngomong. Hebat. masih bisa, hebat Masih. sekali Pak Pran. Bukan hebat. Sekolahnya ya Pak ya masih bisa waktu itu. Sekolah waktu itu saya sekolah Tionghoa sampai kelas 6 SD. Iya, betul. Sampai Waktu tapi itu banyak masih baca boleh. buku silat yang Mandarin. Iya, jadi lebih cepat kalau baca buku Iya. silat. Oh, tapi pada umumnya sebagian besar malah yang saya tahu, yang saya kenal pada tidak bisa ya. Iya. Iya. Sejak tahun berapa kan udah nggak boleh. Waktu mama saya juga masih sekolah, ada sekolah Mandarin. Sejak Tahun 66 ya. Iya. Tapi atau memang di rumah itu juga sudah terbiasa Iya. dengan Iya. bahasa Indonesia. Ada satu tempat teman-teman ngopi bareng. Saya yakin teman-teman di sini juga hafal tempat itu kalau saya sebutkan. Itu namanya Princeton Park. Oh iya. Tempatnya di Jakarta Barat dekat Pasar Baru itu. Mangga Besar. Lokasari. Lokasari. Dan dulu itu kalau malam Imlek itu saya dengan teman-teman itu rame ada di sana. Jadi itu mungkin salah satu pusatnya suasana Imlek di Jakarta gitu kan. Nah, terus kalau sekarang selain di Princeton Park ada tempat lagi nggak yang seperti di situ? Pancoran Pak. Pancoran. Di Glodok. Pancoran glodok ya. Glodok Pancoran Glodok. Iya. Apa Petak dong? Petak 9. Iya, iya. Acara-acaranya apa aja itu? Kalau dulu sih ya ada barongsai, ada apa segala. Iya. Terus kalau cap gome itu, wah itu dia ada arak-arakan tepekong segala ya. Ada arak-arakan. Iya. Ya dulu ada ya. Ada itu ya Cinteyen ya, Cinteyen, wihara, ya. wihara yang biasa orang wihara sembahyang ke sana. Tertua ya itu dulu. Dharma Jaya, Dharma Bakti ya. Remaja ya. Teman-teman ngopi bareng. Jadi kalau di Jakarta ini kita terbiasa bergaul dengan berbagai kalangan dan hampir tidak punya perasaan berbeda ketika kita main. Waktu saya masih kecil pulang ngaji main galasin ya dengan teman-teman itu tadi gitu. Galasin, tak kumpet apalah gitu. Kalau mungkin kalau Dewi udah nggak ngalamin tuh. Dewi udah mainnya di HP. Enggak, Pak, saya masih ngalamin. main karet. Masih ngalamin. Iya. Dulu kebetulan saya tinggalnya di Mangga Besar, Pak. Tinggalnya di Mangga Besar. Masih Dulu lebih ke kerasa Lokasari ya. lebih deket juga. Sama kalau sore-sore main ke samping-samping sama teman-teman, anak-anak kampung main itu karet, main bekel. Dulu mah masih kecil. Jadi yang kita tidak kenal malah anehnya di masa itu saya ingin memperdalam lagi, kita hampir tidak mengenal kata toleransi, kita tidak mengenal kata pluralisme. Karena
menjadi keniscayaan, menjadi kehidupan kita sehari-hari di dalam bergaul sesama masyarakat di kampung kita masing-masing. Ya. Salah satu contohnya, kalau hari Minggu itu saya menunggu teman-teman saya itu di Gereja Ayam, Pasar Baru. Ya. Terus kalau kebetulan lagi nggak sekolah atau apa, saya sholat Jumat, teman-teman itu yang Apin Aceh tadi yang nunggu kita gitu. Habis itu terus kita main bola lagi lah apa gitu kan. Nah, harmonisasi itu berjalan terus-menerus di mana-mana tempat. Gitu. Itu sesuatu yang sangat vital bagi kita sebagai sebuah bangsa gitu kan. Dalam konteks itu, Pak Fran mungkin punya pemikiran-pemikiran baru. Apa sekiranya agar bangsa ini tetap kuat secara jalinan kebangsaannya itu? Ya, kita sih ke depannya harapin seperti yang kita kue keranjang, lengket-lengket, kita persaudaraan. Betul. Seperti kue keranjang ini. Ya, kan dia lengket-lengket. Jadi kita semua bersama erat. bersatu tanpa ada beda-beda kan itu. Kita harapin itu. Begitupun waktu tahun lalu, 2 tahun lalu, tiap tahun tuh Pak Gubernur, Pak Anies, Iya. itu ke Glodok, Pak. Iya, betul. Tiap tahun ke Glodok. Tiap tahun, Pak. Kalau lagi Singcia itu habis itu dia datang bawa anaknya Pak Gub tuh. Iya. Saya juga sempat dampingin. Sebenarnya yang menarik Pak Anies itu ngomong bahwa Imlek itu sebagai lambang persatuan. Ya, Jadi kalau harapan saya sih sebenarnya supaya bisa mungkin terpilih lagi Pak Anies, supaya bisa menjadi role model sebagai contoh untuk kan seperti bisa ngomong ini Imlek ini persatuan. Kalau kita yang kecil-kecil bisa ngeliat, oh iya itu buktinya bahwa Jadi apa ya? Saya agak gagap malah nih dengan Fiona ngomong ini. ada situ Pak pidatonya. Karena kan loh. selama ini agak lebih sensitif, tapi harus kita bicarakan secara Iya. terbuka ya. Jadi kan selama ini dia dikenal sebagai dicitrakan gubernur diskriminatif, gubernur intoleran. Ternyata ini berbanding terbalik dengan yang kamu katakan. datang waktu Pasingcia di Petak 9, kedua wihara. Lalu dalam pidato itu dia sempat ngomong bahwa Imlek itu adalah suatu lambang persatuan dan kesatuan. Nah, keanekaragaman semacam itu kan ada suatu bukti bahwa dia aja bisa menganggap bahwa itu Imlek sebagai persatuan. Jadi kita yang lain tuh harus bisa menyontoh. Harus bisa mencontoh. Ya, jadi supaya Pak Anies kepilih lagi, biar bisa datang ke wihara-wihara lain, jadi lebih banyak yang dilihat, orang bisa melihat gitu. Ini kan adalah contoh bagaimana seorang pemimpin kepada masyarakat ya. Nah, ini kalau dari sisi Bicu bagaimana nih melihat tokoh yang sekarang ini? Ya, yang tadi Pak Bapak bilang ya, sebenarnya Pak Anies ada melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang menunjukkan mempersatukan kebinekaan. Kebinekaan ya. Ya, aku juga ada lihat beberapa artikel-artikelnya juga sih. Jadi yang selama ini dikatakan di medsos itu terbantahkan lah dengan yang dia lakukan sesungguhnya ya. Di kenyataannya tuh Ya. berbanding jauh atau berbanding terbalik ya. ya, betul. Teman-teman ngopi bareng, ini menarik sekali perbincangan kita sore ini tentang Imlek yang akhirnya menyentuh kepada persoalan bagaimana kita di Jakarta. Karena mau tidak mau harus kita bicarakan ya, memang karena suasana media sosial sekarang ini memang semacam itu. Iya. Jadi kadang-kadang yang dibicarakan jauh berbeda dengan apa yang ada di lapangan. Contohnya adalah teman-teman saya di kanan kiri saya ini sudah menyatakan secara langsung bahwa suasana sekarang sangat nyaman, sangat harmonis dengan apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur sekarang ini ya. Betul, Bang Des. Memberikan bukti kenyamanan bahwa kita boleh merayakan seperti itu, bahwa pemimpin pun sendiri bisa membuka tangan, bisa Dan dia datang mengumpulkan dengan- orang untuk berbaur, itu dia. Betul, Merangkul. terlepas dari dia pejabat atau gubernur, dia yang saya tahu, saya kenal baik juga sama Pak Gub, dan dia juga bukan bilang saya etnis Tionghoa terus dia enggak, dia begitu ketemu kita pun Hangat. sangat hangat. Begitu Pak, saya mendampingin beliau ke Petak 9 pun dia juga menyapa semua kawan-kawan saya. Kebersamaan semua. Malahan dia bilang terima kasih kepada wiharanya bahwa mau mempedulikan lingkungan sekitarnya, memberikan bantuan segala macam. Oh, dia katakan itu. Iya, betul. Teman-teman ngopi bareng, saya kira itu adalah sebuah testimoni dengan penuh kejujuran apa yang dirasakan oleh teman-teman dari etnis Tionghoa ini. Dan
Saya juga agak aneh ya, karena begini, saya ingin bicara agak-agak kurang lebih aja ya. Saya tidak melihat ada suasana dulu-dulu rasisme di Jakarta. Padahal kalau dari sisi bercandanya masuk kategori rasis. Misalkan begini Pak Fran, saya ingin bercerita apa adanya. Ketika motor saya dipinjam oleh Alyuk teman saya itu, yang tetangga saya itu, dia tidak memanggil nama saya. Dia bilangnya, "Rap, pinjam motor lo, Rap." Arab. Dan saya menjawabnya, "Tapi bensinnya lo isiin ya, Kel." Dan itu biasa sekali gitu loh. Sangat akrab, dan bahkan kalau tidak begitu tidak akrab gitu kan. Dan sekarang ini kan menjadi seolah-olah batasan yang menjadi luar Iya, biasa, betul. yang kita buat-buat sendiri, yang sebenarnya itu merusak sendi-sendi keharmonisan kita gitu kan ya. Karena kalau kita ikutin di masa lalu ya, makanya saya katakan di awal, kita tidak mengenal bahkan arti toleransi dan pluralisme, karena itu menjadi keniscayaan Iya, kita betul. sehari-hari. Betul. Kayaknya semacam itu. Balik lagi ke soal Imlek nih, yang tadi itu sudah kita inikan lah, kita terima sama-sama dan kita syukuri keadaan itu. Kira-kira harapan ke depan di tengah COVID seperti ini bagaimana nih, terutama di dalam hal usaha nih Pak Fran? Wah, kalau sekarang ini waktu COVID begini, usaha terus terang apa adanya ya. Memang drop bener-bener Pak, Rob ya. drop. Kita juga harapin nanti ke depannya pemerintah bisa memikirkan bantu yang lagi pandemi begini. Lagi pandemi. Ya, begitupun kita harap dari wisata-wisata juga dinaikkan lagi. Dinaikkan Tapi lagi. tetap kita menjaga protokol kesehatan, jaga jaraknya apa itu. Jaga jaraknya Ya. semuanya ya. 3M-nya itulah ya. Ya, kita harapin itu juga ikutin semua teman-teman. Tapi dengan ininya, tapi harus dipikirkan bagaimana menghidupkan UMKM-nya kecil, mereka supaya bisa bangkit kembali. Bisa bangkit kembali. Ya, itu yang dirasakan, kita harapin pemerintah bisa mikirkan ke sananya gitu. Nanti kita juga sebagai pengusaha misalnya, kita juga mau kasih satu masukan atau bagaimana gitu. Dewi, kalau tahun ini Imleknya itu mau masuki tahun apa ini? Kerbau. Tahun kerbau. Kalau tahun kerbau itu melambangkan, Kerbau sih lebih kerja keras ya. kerbau itu lebih kepada kerja Iya, keras. kayak kemarin kan tahun tikus, makanya katanya banyak wabah. Biasanya tikus biasanya kan nambang wabah. Dan bener ya. Iya. Tahun ini tahun kerbau biasanya memang harus kerja keras. Lebih kerja keras lagi Iya. karena kita berada di tengah pandemi COVID seperti Iya. ini ya. Semoga pandeminya cepat berlalu lah ya. Moga-moga cepat berlalu Ya, dan amin. lebih inilah kita lebih bisa lagi bekerja seperti sebelumnya ya. Ambang capek gitu kan, dia biasa bajak sawah. Oh, kerbau itu. Iya. Iya. Fiona, kamu sehari-hari itu kan selain yang saya tahu teman-teman ngopi bareng ini adalah wajahnya ini wajah pengasih yang jam 5 subuh sudah memberikan makan kucing-kucing di sekitar rumahnya maupun di Ancol sini. Iya, betul. Tidak hanya memberi makan, membawa ke dokter dan segala macam lah gitu ya. Tapi ini adalah tahun kerbau yang harus lebih kerja keras lagi kalau dari sisi itunya. Apa harapan kamu yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, terutama melihat banyaknya orang yang kena PHK, orang-orang yang tadinya punya UMKM, ada sedikit warung, ada apa, jadi tutup, jadi tambah susah. Harapan ke depan gimana nih Fiona? Di Harapan- suasana Imlek seperti sekarang ini. Harapan kedepannya pasti harapannya yang baik-baik. Semoga pandemi ini cepat berlalu supaya kita semua masyarakat bisa kerjasama, jangan jadi menyalahkan pemerintah. Gimana ini, gimana itu. Jadi kitanya sendiri harus bisa lebih waspada, harus Iya. bisa lebih kerjasama, lebih mengikuti protokol yang sudah ada supaya ini semua cepat berlalu. Ya palingan hanya bisa berharap saling bantu, yang bisa kita bantu itu aja sih, menjaga kewarasan yang pasti harusnya. Ya. Ini menarik, menjaga kewarasan. Jadi memang saya mengesankan bahwa semakin hari banyak hal kita yang juga penting adalah menjaga kewarasan Iya. ini, karena Banyak bencana, Pak. banyak bencana, situasi COVID, apa yang kita baca berbeda dengan yang Iya, ada di betul. fakta di lapangan gitu. Banyak sekali orang-orang yang malah menggiring kita
kepada situasi untuk berpecah belah ketimbang untuk mengeratkan, gitu kan ya. Jadi ke depan mungkin harapan kita adalah bagaimana kewarasan itu tetap terjaga. Satu hal lagi yang tidak kalah penting, ini kepada Dewi ya. Di lingkungan kita itu kan banyak orang susah sekarang ini, Dewi. Dan saya membaca apa yang kamu lakukan selama ini, sentuhan-sentuhan kepada masyarakat bawah itu banyak kamu lakukan ya. Nah terus ke depan bagaimana nih Dewi? Kamu akan mengajak siapa lagi untuk banyak membantu masyarakat ini? Ya, saat ini memang kebetulan ada beberapa teman-teman yang melakukannya sih, Pak. Jadi saya memang ada organisasinya yang ikut untuk... Dewi ini kaget saya tanya gini karena dia nggak tahu. Saya cuma baca lewat Instagramnya. Kebetulan memang pas kemarin pandemi kan kita takut ada kerusuhan atau gimana kan, karena memang masalah perut itu kan penting banget gitu, yang mereka takut nggak ada makan atau gimana sih Pak. Jadi kita memang waktu itu ada bagi-bagi makanan juga buat ojol gitu, karena kan mereka keluar tetap harus untuk ngirim-ngirim barang segala macam, resikonya tinggi. Terus gitu kita juga ada warung-warung nasi yang di pinggir dekat rumah kita atau kantor kan banyak yang tutup gitu, mereka takut tutup. Jadi kita biasanya kumpulin dana rame-rame dari teman-teman, nanti kita untuk beli nasi di warung nasi, nanti kita bagi-bagi lagi buat para ojol gitu. Luar biasa. Jadi apa yang kita rasakan sekarang ini itu juga dirasakan oleh banyak orang, tapi semangat berbagi, semangat kemanusiaan tidak pernah putus walaupun di tengah bencana yang sedemikian rupa. Saya kira sore yang menarik, sore yang agak mendung dengan angin yang sepoi-sepoi, tetapi juga suasana kebahagiaan, suasana kenyamanan, dan tetap saja di antara kita semua satu hal yang tidak pernah hilang dari kita adalah rasa kasih sayang sesama kita. Jangankan sesama manusia, tetapi kepada semua makhluk hidup kita patut menyayanginya. Karena itu pesan sponsor dari Fiona. Jangan pernah lupa pada kucing gitu ya. Jangan lupa menebar kebaikan. Jangan lupa menebar kebaikan. Terus lagunya apa? Heal the world, Michael Jackson. Masya Allah. Make the world a better place. Keren. Oke, acara ngopi bareng kita akhiri sampai di sini. Gong si pacai. 恭喜发财，身体健康，财源广进。 Biar sehat terus. Terima kasih banyak. Silakan Bojok. Ya, Terima kasih. terima kasih. Lucu. Terima kasih. Kenapa yang ini pink, Pak Fran hitam? Oke, terima kasih banyak. Ya.